Hai guys, welcome back with me, Nia. Seperti biasa, aku akan rekomendasiin film dan kali ini aku bakal rekomendasiin ke kalian film 90-an terbaik versi aku. Urutan ke-10 ada film Fight Club. Ini tuh film tahun 1999 yang diperankan oleh Edward Norton dan Brad Pitt, menceritakan tentang seorang pria yang suatu saat tuh ketemu seseorang yang bernama Tyler sehingga akhirnya mereka sahabatan dan membentuk Fight Club. Biasanya sih yang suka film ini rata-rata cowok-cowok karena di film ini tuh memperlihatkan tentang sekumpulan pria yang bergabung di komunitas untuk menyalurkan emosinya. Sampai akhirnya tuh mereka merasa free dan ngerasa laki banget gitu. Dan ini tuh film garapannya David Fincher. Seperti biasa David Fincher tuh selalu plot twist rata-rata filmnya dan yap, ini plot twist. Cuman ini tuh film yang buat aku ngebandingin sama film-film di tahun 2000-an kayak Shutter Island, Dream House. Dan kalau misalkan dibandingin sama dua film ini, aku lebih suka dua film ini daripada ini. Karena dari awal film sampai sebelum penjelasan plot twist-nya itu, ini tuh kayak kurang greget gitu loh. Cuman ini sebenarnya memiliki makna yang bagus sih kalau misalkan kalian lihat lebih detail lagi. Karena di sini tuh sebenarnya makna tersembunyinya kalau yang aku dapat tuh kayak kita tuh hidup tuh harus punya tujuan. Tapi kayak slow aja, dan kita tuh nggak usah terlalu boros, hidup seperlunya aja gitu, secukupnya aja gitu loh. So, rate dari aku 7,5/10. Urutan ke-9 ada The Game. Ini tuh film tahun 1997 yang menceritakan tentang seorang investor kaya yang bernama Nicholas Van Orton yang saat mendekati hari ulang tahunnya, ia diberikan adik kandungnya itu berupa voucher permainan gratis dari perusahaan CRS karena Nick ini merupakan pelanggan dari perusahaan tersebut. Lagi nih film garapannya David Fincher dan yap, this is plot twist. Cuman ini tuh kayak film teka-teki gitu, dari awal tuh udah bikin aku bertanya-tanya, ini kok gini sih, bener-bener teka-teki yang di luar nalar, ngerti gak sih? Kayak, ini kenapa woy, aku pengen cepet-cepet ke endingnya banget nih, aku penasaran banget endingnya kenapa, dan pas tahu endingnya, penjelasannya kayak apa, kayak gila, sialan nih film, gila, bener-bener kayak, gila. Buat kalian yang penasaran, nonton aja deh, kayak ini beneran, ngeselin banget sih ini endingnya. Bener-bener berasa banget David Fincher-nya. So, rate dari aku 7,5/10. Urutan ke-8 ada Schindler's List. Ini tuh film tahun 1993 yang menceritakan tentang kehidupan seorang pebisnis yaitu Oskar Schindler yang diperankan oleh Liam Neeson, di mana dia adalah seorang pengusaha dari Jerman yang mengembangkan bisnisnya di Polandia dengan memperkerjakan para kaum Yahudi dengan sangat kejam. Film ini disutradarain sama Steven Spielberg, di mana dia tuh juga berdarah Yahudi. Dan film ini tuh tragis, menyentuh, dan dikemas dengan nuansa hitam putih, jadi kerasa banget kalau ini tuh kelam gitu loh. Dan tapi kalau kalian perhatikan detailnya, ntar bakal ada satu warna, yaitu warna merah. Ketika ada anak kecil lewat gitu, ntar dia bakal pakai jaket ya, kalau nggak salah jaket warna merah gitu. Jadi di antara film hitam putih ntar ada satu warna yang muncul, yaitu warna merah. Itu menandakan bahwa akhirnya si Oskar Schindler itu dia ada mulai sedikit perubahan karakter. Cuman sayangnya ini tuh filmnya cukup lama dan aku ngerasa agak lama di beberapa part gitu. Karena ini tuh durasinya 3 jam 15 menit gitu loh. Dan ini tuh tipe film yang kalau kalian lihatnya nggak detail itu kayak bakal biasa aja. Tapi kalau kalian lihat makin detail gitu kayak ternyata ini film kerasa banget perubahan karakternya gitu loh. So, rate dari aku 8/10. Urutan ke-7 ada Goodfellas. Ini tuh film tahun 1990. Film garapan Martin Scorsese. Ini tuh diperankan oleh Robert De Niro, Joe Pesci, dan Ray Liotta. Menceritakan tentang kehidupan mafia di tahun 1955 sampai 1980. Ini tuh diangkat dari kisah nyata. Sutradara sama pemainnya kan udah bener-bener gak diragukan lagi. Dan ya ini film mafia gimana sih, kayak mereka merasa kayak wah manly banget, merasa beda kasta banget sama yang lain. Ya pasti kayak gitu, ngerti kayaknya vibes-nya tuh. So, rate dari aku 8/10. Urutan ke-6 ada The Green Mile. Ini tuh film tahun 1999. Diperankan oleh Tom Hanks, dimana dia tuh di sini jadi petugas penjara dan memiliki tahanan baru yang bernama John Coffey. Yang di sini tuh John Coffey tuh penampilannya sangat mengintimidasi, dimana dia tuh badannya besar, kelihatannya tuh kayak
garang gitu, tapi ternyata sebenarnya dia tuh hatinya Hello Kitty, bro. Ini adalah film garapan Frank Darabont yang berhasil nyentuh hatiku sih. Kayak waktu aku lihat film itu kayak aduh kasihan lagi, aduh. Buat kalian yang mau nangis, sebenarnya aku nggak nangis sih nonton ini, cuman kayak jadi iba gitu loh. Cuman beberapa orang ada yang nangis sih nonton film ini. Jadi kalau kalian pengen yang menyentuh hati, mungkin ini bisa menyentuh hati kalian. So, rate dari aku 8,2/10. Urutan kelima ada film Heat. Ini tuh film tahun 1995 yang menceritakan tentang seorang pencuri bank yang diperankan oleh Robert De Niro yang udah kelas kakap gitu loh. Jadi dia diincar terus sama polisi, yang di sini polisinya diperankan oleh Al Pacino. Ini juga salah satu film yang oke karena di sini tuh nggak cuma nyeritain tentang sisi kriminalnya aja, tapi juga ada sisi percintaannya si penjahat, terus ada juga sisi rumah tangganya si polisi. Dan di sini juga ada Natalie Portman di mana dia jadi anak tirinya si polisi. Itu masih kecil jadi lucu banget, dan aku ngerasain itu film yang paket lengkap gitu loh. So, rate dari aku 8,2/10. Urutan keempat ada film The Shawshank Redemption. Ini tuh film tahun 1994 yang menceritakan tentang kehidupan Andy Dufresne yang dia tuh dipenjara hampir 20 tahun karena membunuh istri dan selingkuhan istrinya. Waktu nonton film ini tuh aku ngerasain vibes-nya tuh sama banget kayak film The Green Mile karena sama-sama kehidupan di penjara, tentang persahabatan, terus juga sutradaranya juga sama lagi, yaitu Frank Darabont. Dan ini tuh sebenarnya di film ini banyak hal-hal kecil, hal-hal detail yang seru banget buat diulik, tapi ternyata emang nggak dijelasin di film ini karena ini tuh film yang berfokus sama tentang kehidupan di penjara sampai ke psikisnya mereka. Kayak mereka udah di penjara bertahun-tahun, itu ternyata sangat mempengaruhi psikis mereka apabila mereka nggak melakukan hal yang sama atau di luar penjara. So, rate dari aku 8,6/10. Urutan ketiga ada Saving Private Ryan. Ini tuh adalah film tahun 1958 yang menceritakan tentang Perang Dunia II yang diperankan oleh Tom Hanks dan Matt Damon. Film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata, yaitu kisahnya Nyland Brothers, di mana adalah 4 orang bersaudara yang merupakan tentara Amerika Serikat yang mengikuti Perang Dunia II. Ini adalah film garapannya Steven Spielberg, yang nyutradarain si Schindler's List juga, cuman ini tuh vibes-nya beda banget, walaupun sama-sama kejadiannya saat Perang Dunia II, tapi yang satu tentang pebisnis dan yang satunya tentang perang. Dan selama aku nonton film perang sejauh ini the best war movie yang pernah aku tonton. Aku suka banget, ini tuh dari awal sampai akhir tuh ceritain tentang bener-bener perang, terus kayak tembak-tembakan, terus cuman nggak yang jump scare gitu loh, bikin tegang tapi nggak jump scare, ngerti gak sih? So, rate dari aku 8,7/10. Urutan kedua ada film Seven. Ini adalah film tahun 1995 menceritakan tentang 2 orang detektif yang diperankan oleh Brad Pitt dan Morgan Freeman, di mana mereka itu memburu si pembunuh berantai. Tapi ternyata si pembunuh berantai ini tuh terobsesi dengan 7 Deadly Sins atau 7 dosa yang mematikan. Lagi-lagi ini adalah film garapan David Fincher. Di rekomendasi kali ini aku udah ngerekomendasiin 3 filmnya David Fincher, cuman menurut aku ini yang paling harus kalian tonton. Kalau yang lainnya menurut aku kayak antar aja lah, itu list buat nanti-nanti nggak apa-apa, cuman ini wajib banget kalian tonton karena emang ini bagus banget. Sayangnya di endingnya tuh harusnya David Fincher bisa lebih baik sih daripada ini, karena ini endingnya tuh udah klimaks, tapi kenapa masih ada lanjutannya dikit gitu, karena lanjutannya dikit tuh bikin penonton ngurangin rate-nya gitu loh. Cuman ya so far so good, dan rate dari aku 8,7/10. Dan urutan pertama ada film Titanic. Ini adalah film paling legend, yaitu film tahun 1997 yang menceritakan tentang kisah romantisnya si Jack yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Rose yang diperankan oleh Kate Winslet, di mana mereka itu bertemu di kapal Titanic, tapi ternyata kapalnya malah tenggelam. Gila sih, ini waktu aku kelas 2 SD atau 1 SD tuh ini happening banget. Sebenarnya itu nggak tahun 97 sih, cuman waktu itu tuh ditayangin pertama di TV kalau nggak salah. Terus kayak langsung besok paginya semua temen aku sekelas, semalam lihat Titanic nggak? Dengan bangganya aku lihat. Dan walaupun aku nggak ngerti sih waktu itu, aku cuma tahu kapal nabrak gunung es tenggelam gitu doang. Tapi pas aku kuliah aku rewatch lagi dan emang paket lengkap sih, kayak lucunya dapet, tegangnya dapet, romantisnya dapet, dan salah satu film yang berhasil bikin aku netesin air mata. So, rate dari aku 8,8/10. Jadi itu 10 rekomendasi film favorit aku di tahun 90-an. Kalau kalian favoritnya yang mana? Dan kalau misalkan ada yang kurang-kurang, bisa ditambahin kira-kira film apa lagi di tahun 90-an yang terbaik. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!